Pemirsa, Anda masih dalam Breaking News Metro TV, penangkapan Kepala SKK Migas atau mantan Wakil Menteri SDM Rudy Rubiandini. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan pengamat energi, Riyad Khairil. Mas Riyad, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leonard, apa kabar Pak? Baik-baik. Mas Riyad, kalau Anda mengikuti penangkapan Kepala SKK Migas ini, Anda melihat seperti apa ini? Ya, pertama tentunya saya sangat prihatin sekali dengan penangkapan Pak Rudy Rubiandini. Saya kenal baik beliau, saya pikir Pak Rudy ini adalah seorang yang sangat talent ya secara akademis, ya seorang scholar yang mengerti betul bagaimana mengenai industri migas. Cuma yang memang di luar dugaan kita adalah ketika mendapat berita semalam KPK menangkap beliau. Ini yang lebih menunjukkan bagaimana industri migas, khususnya hulu migas ini sangat sensitif sekali terhadap kegiatan-kegiatan manipulatif dan tipikor. Ya, kalau Anda melihat Mas Riyad, praktek penyuapan atau praktek-praktek kolusi yang dilakukan baik oleh pengusaha migas dengan otoritas migas di negara manapun, seperti yang terjadi ini, apakah memang ini dilakukan untuk memuluskan izin atau kontrak atau seperti apa? Kalau kita melihat ada dugaan bahwa Rudy Rubiandini menerima uang suap dari perusahaan migas asing Kernel Oil. Apakah ini bagaimana logika bisnis di balik dugaan penyuapan ini, Mas Riyad? Ya, ada berapa angle, ada berapa isu sebetulnya yang mempunyai potensi sekali kegiatan-kegiatan manipulatif atau tipikor ini terjadi di industri migas semenjak di proses awal sampai di ujung. Kalau kita masuk ke dalam isu dari Kernel Oil, saya mendapat kabar bahwa Kernel Oil itu adalah perusahaan trader. Dugaan saya tidak mau masuk dulu tidak berani untuk menyimpulkan apa, tapi saya mencoba untuk menduga bahwa kalau dia trader, itu ada satu proses penjualan migas milik negara. Mungkin itu ada kaitannya di sana. Itu isu yang pertama. Kedua, di industri migas ini banyak sekali proses-proses yang sangat terbuka untuk kegiatan-kegiatan manipulatif atau tipikor. Contohnya ketika proses pelelangan wilayah kerja. Nah, dalam proses pelelangan wilayah kerja ini, semua data-data, semua proses, semua prosedur, semua sistem itu sangat dikuasai antara Kementerian ESDM dan SKK Migas. Sedikit sekali isu transparansi yang bisa diberikan oleh Kementerian ESDM maupun SKK Migas, sehingga di situ terjadi tawar-menawar, terjadi kong-kali-kong, sangat besar sekali. Yang ketiga, di dalam industri migas ini juga banyak sekali services company, misalnya orang-orang yang akan masuk untuk bekerja sebagai subkontraktor di perusahaan migas. Nah, itu proses pelelangannya atau proses penentuannya ditentukan oleh SKK Migas. Nah, di sini perlu ada satu transparansi mekanisme sehingga publik menjadi jelas, karena ujung dari ini semua adalah cost recovery. Itu sebabnya pada titik-titik ini publik atau sangat mengharapkan agar KPK, BPK terlibat dalam proses, termasuk dari proses awal pemberian izin, pelelangan wilayah kerja, penentuan kontraktor-kontraktor di industri migas, juga termasuk juga banyak sekali konsultan-konsultan yang menjadi wadah untuk melakukan markup tersebut, Mas. Baik, Mas Riyad Khairil, untuk sementara kami mengucapkan terima kasih untuk informasi Anda dan kita akan menghubungi Anda lagi nanti. Selamat pagi, Mas Riyad. Terima kasih, Mas. Dan pemirsa, berikut akan kami putar ulang rekaman perbincangan Metro TV bersama dengan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi yang berbincang bersama rekan kami Wahyu Wiwoho berikut ini. Budi, selamat pagi Pak Johan. Halo, selamat pagi, Ayu. Ya, Pak Johan, apakah sudah ada perkembangan terkini dari pemeriksaan Rudy Rubiandini dan apa kira-kira modus yang dikaitkan dengan upaya penyuapan dari Kernel Oil? Jadi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa memang benar sekitar pukul 10.30 semalam, 22.30 di sebuah rumah di Jalan Brawijaya, penyidik KPK melakukan tangkap tangan terhadap 3 orang. Salah satunya adalah
berinisial R ya. Kemudian ketiga ini kita bawa ke kantor KPK dan sampai hari ini masih sampai saat ini masih kita amankan di KPK. Jadi ada tiga, yang satu R, kemudian satu lagi berinisial S. S ini adalah dari swasta ya. Kemudian satu lagi E kalau nggak salah ya. Ini juga dari swasta. Jadi ada tiga yang kemudian kita bawa ke KPK ya. Kami belum bisa menjelaskan detailnya karena masih dalam proses pemeriksaan bahwa memang benar kita melakukan tangkap tangan terhadap ketiga orang itu di sebuah rumah. Dan memang ada barang bukti berupa uang ya, dalam bentuk dolar. Pak Johan, tadi saya revisi sedikit, bukan pukul 00 waktu Indonesia Barat, tapi pukul 22.30. Kemudian ada 3 orang, bukan 5 orang. Untuk S dan C sendiri ini dari mana, Pak Johan? Jadi ada 2 yang dari swasta, ini belum bisa kita sampaikan, karena ini masih dikembangkan oleh KPK ya. Jadi OTT-nya, tangkap tangannya itu sekitar pukul 22.30 ya, semalam. Tadi disebutkan ada dari Kernel Oil, apakah memang S dan C ini dari Kernel Oil? Ini belum kita bisa sampaikan dulu. Ini masih dalam proses pemeriksaan. Saya kira itu yang bisa kita ini ya, karena sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Iya. Ada untuk barang buktinya Pak Johan. Ada barang bukti tadi, ada 1 kardus, kemudian ada 1 tas hitam dan ada 1 unit sepeda motor. Apa ini ada terkaitannya? Termasuk ada uang tunai $700.000 Amerika, apakah benar? Yang benar adalah memang ada beberapa uang dalam bentuk dolar yang kita amankan dalam proses tangkap tangan itu. Kemudian juga ada beberapa dokumen ya yang kita bawa juga, dan memang ada tas ya. Di luar itu tidak ada, itu aja. Tapi kalau jumlah nominalnya benar $700.000 dan ini terbagi dari 2. Masih kita dalami ya. Saya belum dapat informasi persis berapa jumlah uang. Untuk kasus ini sendiri sudah berapa lama memang didalami oleh KPK? Ya, KPK memperoleh informasi adanya setelah terima uang itu ya, beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian ini dikembangkan oleh KPK dan akhirnya semalam ada penangkapan. Halo? Oke. Ya, Pak Johan, untuk ketiga orang ini termasuk Rudy Rubiandini, kemudian ada 2 orang berinisial S dan C, saat ini kondisinya ada di mana atau tengah menjalani pemeriksaan? Sekarang ada di KPK, ketiganya ini. Sedang diamankan di KPK. Diamankan, apakah juga memang tengah dilakukan pemeriksaan hingga pagi hari ini, Pak Johan? Ya, jadi perlu disampaikan bahwa status dari 3 orang ini baru terperiksa ya. Jadi kita masih punya waktu 1 kali 24 jam itu, sejak semalam ini nanti, untuk bisa memutuskan apakah memang ada terjadi tindak pidana dalam proses itu ataukah tidak. Jadi sekarang masih menjalani proses pemeriksaan. Iya, apakah ada kemungkinan orang lain selain ketiga terperiksa yang tadi ditangkap tangan oleh KPK? Ini masih dikembangkan ya, masih dikembangkan. Jadi belum bisa disimpulkan bahwa